Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita ketemu lagi dalam renungan yang memotivasi kita untuk lebih sungguh-sungguh dan lebih giat di dalam Tuhan, sehubungan menyongsong Tuhan yang akan datang kedua kali. Haleluya. Saya mengajak kita membaca dalam Maleakhi pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3. Maleakhi pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dari ayat ini kita temukan bahwa kepastian Tuhan datang itu ya, tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu diperdebatkan lagi. Justru yang menjadi konsentrasi kita, bagaimana kesiapan diri kita, hidup kita masing-masing dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, dikatakan di sini, dia datang seperti api tukang pemurni logam yang akan membakar hidup kita dari aspek motivasi kita di dalam Tuhan. Secara khusus motivasi kita dalam melayani Tuhan. Ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Kita akan dimurnikan dengan cara dibakar, setelah dibakar dibersihkan, sehingga akan meninggalkan emas yang murni, sehingga akan meninggalkan kualitas yang sejati. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan sendiri sudah membeli kita dan harganya sudah lunas dibayar, mati di atas kayu salib. Dan dia mengharapkan kekristenan kita seperti emas yang murni, perak yang murni, satu hal yang memberikan kualitas yang sejati, sungguh-sungguh, kesetiaan yang sungguh-sungguh, motivasi yang sungguh-sungguh, sampai kedatangan Tuhan. Secara khusus ini bagi orang Lewi. Kita tahu bersama, Lewi itulah suku spesial, suku yang melayani Tuhan. Oleh sebab itu secara khusus, apakah lagi bagi kita yang melayani Tuhan, kita dituntut melayani dengan tulus, melayani dengan murni, melayani dengan sungguh-sungguh. Dan kita terus akan dimotivasi, kita akan terus dimurnikan motivasi kita juga. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita ingat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 13, secara umum kekristenan itu seperti rumah. Entahkah kita membangun rumah itu di atas emas, perak, batu permata, atau klasifikasi yang kedua, kayu, rumput kering, dan jerami. Tapi satu kali kelak, kualitas rumah rohani kita akan bersentuhan dengan api. Dan kita tahu, ada 3 material pertama, emas, perak, batu permata. Itu terkena api, mereka tahan api. Tapi untuk kayu, rumput kering, dan jerami, kita tahu persis bagaimana kualitas barang itu ketika bersentuhan dengan api. Terbakar, hilang. Oleh sebab itu kesetiaan kita, jerih lelah kita, ketekunan kita akan membuahkan hasil apabila kita terus membangunnya dengan kualitas yang terbaik, motivasi yang terbaik. Dan kita berdoa Tuhan melengkapi kita dengan visi yang terbaik, dan kita menjangkau visi-visi yang dari Tuhan itu dengan motivasi yang baik, dengan hal-hal yang baik. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita memperbaiki, mengoreksi iman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.